Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Alvin dengan NIM 2401043. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga kepada rekan-rekan saya itu Salsabila Safa dengan nomor absen 41, Selvi Alvin dengan nomor absen 42, Siti Salsabila dengan nomor absen 43, dan Suci Mutiara Madani dengan nomor absen 44. Di sini kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusinya yang berjudul Kerangka Isi Artikel Hasil Penelitian. Pengertian dari artikel hasil penelitian adalah jenis artikel yang diambil dari hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya. Umumnya, jurnal ilmiah banyak mengambil artikel dari hasil penelitian. Penulisan dengan mengambil poin-poin penting atau ringkasan hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian secara ringkas. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti biasa sebagai identifikasi suatu masalah yang sedang terjadi untuk pengabdian masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sebagai pengalaman diri sendiri. Manfaat hasil penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berasal dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu memverifikasi teori yang sudah ada sebelumnya. Hasilnya bisa jadi memperkuat atau justru menggugurkan teori yang kamu gunakan sebagai acuan. Biasanya manfaat teoritis dipilih ketika penulis ragu atau tidak puas pada suatu teori. Manfaat praktis ini adalah manfaat yang menunjukkan bahwa penelitian yang kamu lakukan memecahkan masalah secara praktikal atau bisa juga menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitian kamu. Contohnya seperti belajar untuk bekerja secara mandiri dan memahami bahwa setiap pernyataan memerlukan bukti pendukung. Izin Bu, izin semuanya. Di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam artikel hasil penelitian. Metodenya ada dua, yang pertama metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Metode kuantitatif ini adalah metode yang lebih populer dan lebih sering digunakan ketimbang metode kualitatif, walaupun seiring berkembangnya zaman, banyak peneliti yang juga sudah menggunakan metode kualitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang mengambil data dalam jumlah yang banyak dan biasanya menggunakan dua atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya, yaitu dipertanyakan apakah ada atau tidak pengaruh antar sesama variabel tersebut. Kemudian metode ini juga menggunakan sampel dan juga bersifat objektif, juga relatif singkat. Kemudian metode kualitatif itu adalah metode penelitian yang fokusnya pada pengamatan mendalam untuk memahami fenomena secara komprehensif. Dan biasanya metode ini digunakan untuk situasi di mana permasalahannya belum diketahui. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam artikel hasil penelitian. Yang pertama, aspek kajian teoritis, yaitu yang mencakup rangkaian konsep, definisi, dan perspektif yang menjadi landasan dari penelitian. Kemudian ada aspek kajian empiris, yaitu kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Dan yang terakhir ada aspek implikasi hasil yang disertai dengan penjelasan. Implikasi sendiri itu adalah dampak atau akibat dari hasil penelitian yang mungkin terjadi jika hasil tersebut diterapkan. Kemudian implikasi hasil ini juga digunakan untuk memberitahu pembaca mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penyajian-penyajian yang dibutuhkan dalam hasil penelitian. Yang pertama ada penyajian tekstual, yang biasanya penyajian ini digunakan bagi para pemula. Penyajian penelitian ini menggunakan hasil dari penelitian beserta datanya, kemudian dijelaskan secara rinci. Yang kedua ada penyajian laboral. Penyajian ini menggunakan tabel agar mudah dipahami oleh visual. Yang ketiga, ada penyajian grafik. Penyajian penelitian ini biasanya membutuhkan kreativitas dalam membuat kerangka.